Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama di dalam majelis ini, melanjutkan kajian kita seputar fiqhul usrah, fikih keluarga, yang kita ambil dan jelaskan dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Pada malam hari ini kita akan masuk kepada bab yang kedua setelah kita menyelesaikan bab yang pertama dalam kitab ini, yaitu seputar pernikahan. Maka pada bab yang kedua ini yang akan menjadi pembahasan ada tiga. Yang pertama tentang as-sadaq, yaitu terkait dengan hukum-hukum seputar mahar, as-sadaq. Kemudian yang kedua yang akan menjadi pembahasan dalam bab yang kedua ini adalah wa hukum az-zawaj wa wajibatuhu, hak-hak dan kewajiban pasangan suami istri. Kemudian yang ketiga tentang walimatul urs, tentang perjamuan pernikahan, ya, walimatul urs, hukum-hukum yang terkait dengan walimatul urs. Jadi tiga hal ini yang akan dijelaskan pada bab yang kedua ini. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama terkait dengan mahar, atau dalam bahasa Arab disebut dengan as-sadaqah. Dalam kitab ini dijelaskan al-mas'alatul ula ta'rifus sadaq wa masyru'iyyatuhu wa hukmuhu. Apa itu yang dimaksud dengan as-sadaqah? Bagaimana dalil pensyariatannya dan hukumnya? Di dalam kitab ini dikatakan ta'rifus sadaq, definisi as-sadaqah. As-sadaq, sad dan qa, lughatan ma'khudatun minas sidq. Secara bahasa dia berasal dari kata as-sidq, artinya kejujuran. Khilafa al-kadhib. Jadi jujur itu, as-sidq itu secara bahasa lawan daripada al-kadhib, dusta. Jadi as-sadaq secara bahasa itu berasal dari kata as-sidqu, sadaqa yasduqu sidqan, yang berarti jujur. Makanya mahar itu disebut dengan as-sadaq.
karena dia menunjukkan kejujuran laki-laki tersebut untuk menikahi wanita itu. Maka dengannya dia membayar atau dia menyerahkan yang namanya mahar, menunjukkan keseriusannya bahwa dia betul-betul jujur, komitmen dengan keinginannya itu. Makanya disebut dengan as-sadaq. Sama dengan sedekah. Sedekah, bahkan zakat di dalam Al-Quran juga disebut dengan istilah sedekah, as-sadaqah. Itu juga sama, ya. Itu juga sama dari kata as-sidq, kejujuran. Ya, jadi ada hubungan yang kuat antara kejujuran itu dengan harta yang diberikan. Ya, harta yang diberikan, baik yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, ataupun harta yang diberikan oleh seorang muslim yang merupakan sebuah kewajiban, namanya as-sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Yang dimaksud sedekah di sini adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan sedekah itu maka akan membersihkan orang-orang yang berzakat itu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, dua-duanya menunjukkan kejujuran. Yang satu menunjukkan kejujuran komitmennya untuk menikahi wanita itu. Kalau dalam zakat itu menunjukkan kejujuran komitmen keimanannya. Bahwa di antara tuntutan keimanan itu, bahwa di antara sebagian harta yang kita miliki harus ada yang disisihkan untuk kita berikan sebagai zakat. Pembuktian keimanan, ya. Jadi sama-sama berasal dari kata as-sidq, artinya kejujuran. Lawan daripada kata dusta, al-kadhib. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah, dalam kitab ini dikatakan as-sadaq itu adalah al-malul ladzi wajaba 'ala zawji daf'ahu li zawjatihi bisababi aqdin nikah. Jadi harta yang bersifat wajib, ya, jadi dia sifatnya apa? Wajib, ya. Jadi tidak ada pernikahan tanpa as-sadaq, tanpa mahar, ya. Karena dia adalah harta yang wajib, yang diberikan oleh, yang dibayarkan, dafa'ahu az-zawj, yang dibayarkan oleh suami kepada istrinya dengan sebab adanya akad nikah. Ya, dengan adanya sebab akad nikah. Maka dengan adanya akad nikah, maka wajib hukumnya seorang suami itu menyerahkan harta sebagai mahar kepada istrinya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan as-sadaq atau mahar. Jadi dia adalah harta yang wajib, bersifat wajib, yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya dengan sebab adanya akad nikah. Ya, di sini bahkan dijelaskan wasumiyas sadaqu sadaqan, ya. Kenapa as-sadaq itu disebut sadaqan? Li isy'arihi bi sidqi raghbati badilihi fil nikah, bahwa laki-laki yang ingin menikahi wanita tersebut itu betul-betul memang jujur dengan komitmennya, tidak main-main, dia tidak bohong. Ya.
Nah, di dalam syariat kita, di sini dalam kitab ini dikatakan wa yusamma aidan al-mahar. Ya, as-sadaq ini juga disebut al-mahar, mahar ya. Kalau kita bahasa Indonesia disebut mahar ya. Itu juga dalam bahasa Arab. Disebut juga nihlah. An-nihlah. Nihlah itu pemberian. Disebut juga al-uqur. Disebut juga al-uqur. Ya, al-uqur. Jadi ada beberapa istilah yang digunakan di dalam syariat kita untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu adalah pemberian suami kepada istrinya karena dengan adanya sebab akad nikah. Bisa disebut sadaq, bisa disebut mahar, bisa juga disebut nihlah. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada wanita itu sebagai pemberian buat mereka nihlah. Disebut dengan nihlah. Ya. Kemudian bisa juga disebut dengan al-uqur. Ya. Kemudian apa hukumnya? Ya, sekaligus menunjukkan dalil pensyariatan adanya mahar ini. Ya. Dalam kitab ini dikatakan yajibu 'ala zauji daf'ul mali bimujarradi tamamil aqd wa la yajuzu isqatuhu. Jadi diwajibkan bagi seorang suami dengan berlangsungnya akad itu, dengan berlangsungnya akad, sudah selesai akadnya, maka wajib dia untuk membayar yang namanya ya bimujarradi tamamil aqd. Ya, jadi dia wajib untuk menyerahkan harta itu dengan adanya akad nikah. Wala yajuzu isqatuhu, dan tidak boleh di cancel ini, tidak boleh dibatalkan. Jadi namanya ada akad nikah wajib ada mahar. Tidak boleh dikatakan pernikahan ini tanpa mahar. Jadi tidak ada itu istilah dalam syariat pernikahan itu tanpa mahar. Harus ada maharnya. Nah, besaran maharnya, besaran dan kecilnya nanti kita jelaskan. Yang penting harus ada mahar. La yajuzu isqatuhu. Jadi sifatnya wajib dan harus ada. Tidak boleh tidak ada. Ya. Tidak boleh tidak ada. Ya. Nah, apa dalilnya? Ya, ini beberapa ayat dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat yang keempat, wa atun nisa asaduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada wanita-wanita, maksudnya wanita-wanita yang kalian nikahi itu, saduqatihinna, mahar-mahar mereka, nihlah, sebagai pemberian yang kalian berikan kepada mereka. Kemudian dalam surah An-Nisa lagi ayat 24. Luar biasa wanita itu para jamaah sekalian. Saking mulianya wanita itu dalam Islam, Allah menurunkan namanya surah An-Nisa. Tidak ada surah Ar-Rijal. Tidak ada surah Ar-Rijal. Yang ada surah An-Nisa. Dan memang salah satu hal yang dibahas dalam surah An-Nisa itu masalah kedudukan dan eksistensi wanita itu. Ya, saking mulianya. Ya, dan ini menjawab tuduhan yang dituduhkan kepada Islam bahwa wanita itu direndahkan martabatnya di dalam Islam. Justru di dalam Islam wanita itu dimuliakan semulia-mulianya, ditempatkan pada posisi yang terhormat. Dalam surah An-Nisa ayat 24, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Ya. Famastamta'tum bihi minhunna, apa yang kalian rasakan berupa kenikmatan dengan adanya pernikahan itu dari pasangan-pasangan kalian, dari istri-istri kalian, minhunna, dari para wanita yang telah kalian nikahi itu, fa'atuhunna ujurahunna
faridah, maka berikanlah kepada mereka imbalan dari rasa nikmat yang kalian lakukan, yang kalian rasakan itu faridah, sebagai sebuah kewajiban, fardu. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa mahar itu kita berikan sebagai bentuk ujur, sebagai bentuk balasan yang kita dapatkan dari wanita tersebut itu berupa mut'ah, rasa senang. Ya, maka diapresiasi itu dalam syariat kita dengan adanya mahar. Ya, dengan adanya mahar. Ya. Ya. Makanya seorang istri itu berhak untuk menolak suaminya meskipun sudah jadi suami yang sah, kalau suaminya belum berikan mahar. Jangan dekat-dekat. Mana maharnya? Mana pemberiannya? Ya. Alhamdulillah kalau kita di Indonesia ini tradisinya, kebiasaan kita, mahar itu memang sudah disebutkan di sebagian tempat. Mahar itu disebutkan, tapi tidak dibayarkan pada saat itu. Ada yang dicicil, ada yang bahkan jadi utang. Ya. Maka selama dia masih berstatus utang, maka sang wanita berhak untuk menolak suaminya meskipun sudah jadi suami. Ya. Saking pentingnya dan wajibnya yang namanya mahar. Makanya dalam ayat yang lain juga, dalam surah Al-Baqarah 239 236 ya. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian itu menceraikan wanita-wanita yang kalian nikahi, malam tamassuhunna, sementara kalian belum menyentuh wanita itu. Au tafridu lahunna fariidah, atau kalian belum memfardukan untuknya sebuah pemberian yang sifatnya wajib. Jadi kan ya seperti yang kita jelaskan, bahwa kadang akad nikah itu disebut akad nikah tapi tidak disebutkan berapa maharnya, tapi mahar itu menjadi pemberian yang wajib. Meskipun dalam akad nikah itu tidak disebutkan. Ya, tapi dikatakan tafridu lahunna fariidah, kalian belum memfardukan pada mereka sebuah pemberian fariidah, sebuah pemberian yang sifatnya wajib. Jadi mahar itu disebut pemberian yang sifatnya fardu, ya, yang sifatnya wajib. Nah, nanti kalau sebelum diberikan atau ditetapkan berapa maharnya, kemudian laki-lakinya ceraikan wanita itu, ya, maka nanti ada hukum-hukum tersendiri, ya, terkait dengan mahar itu. Tidak semua mahar itu diserahkan kalau diceraikan sementara wanita itu belum disentuh oleh laki-laki itu. Nah, itu ya nanti dalam pembahasan masalah talak ya, masalah talak, masalah cerai, nanti kita akan jelaskan itu. Ya, jenis-jenis wanita dan bagaimana terkait dengan pemberian yang sudah kita berikan kepada wanita itu kalau dia diceraikan sebelum disentuh. Nah, kemudian dalam hadis, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita betapa mahar itu sifatnya wajib, tidak boleh digugurkan kewajibannya. Datang seorang dalam hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu,
qala atat imra'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala inni wahabtu nafsi lillahi wa lirasulih, sesungguhnya saya menghibahkan diri saya kepada Allah dan untuk Rasulnya. Jadi wanita ini apa? Menghibahkan dirinya, siap untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan ketika wanita itu datang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia siap untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala mali fin nisa'i min hajah, saya tidak memiliki hajat untuk saat ini kepada wanita. Jadi Rasulullah menolak. Maksudnya saat ini saya tidak ingin menikah. Mali fin nisa'i min hajah. Ini juga sekaligus menepis anggapan bahwa Rasulullah itu kan dalam banyak tulisan orang yang tidak senang kepada Islam itu dipersepsikan, digambarkan Rasulullah itu maniak terhadap perempuan. Padahal yang dinikahi oleh Rasulullah yang berstatus gadis itu siapa? Cuma Aisyah. Yang lainnya janda dan tua. Ini bapak-bapak yang poligami kalau ingin ikuti sunnah Rasulullah, usia yang tua. Bahkan ada usia Rasulullah namanya Saudah, Ummul Masakin, ibunya para orang miskin. Saking ininya, tuanya, dan dia tahu bahwa Rasulullah tidak lagi berminat, dan dia tahu bahwa Rasulullah tidak lagi berminat untuk untuk bermesraan dengan Saudah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Akhirnya dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin tetap jadi istrimu, tapi hari giliranku saya serahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bukan tendensi pemenuhan syahwat saja. Bahkan ini juga menjadi dalil ketika Rasulullah mengatakan kepada wanita yang menyerahkan dirinya, saya untuk saat ini tidak butuh menikah. Jadi ini sekaligus dalil. Nah, akhirnya faqala rajulun, ada seorang sahabat di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Zawwijniha ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau, saya ini yang siap. Nikahkan saya dengan wanita itu." Zawwijniha, nikahkan saya dengan wanita itu ya Rasulullah. Qala a'tiha thawban. Ada pakaian yang kau miliki, jadikan pakaian itu sebagai mahar untuknya. Ini kisahnya panjang. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, karena pemuda ini pemuda yang sangat miskin, tidak ada apa-apanya kasihan. Bahkan Rasulullah bilang, iltamis walau khataman min hadid, cari walaupun cincin yang terbuat dari besi, bukan dari emas atau bukan dari perak, tapi dari besi. Iltamis walau khataman min hadid, artinya sekecil apapun yang penting harus ada mahar. Makanya mahar itu wajib. Ada wanita yang mau diberikan mahar cincin besi. Masya Allah. Dulu para wanita itu menjadi berkah gara-gara seperti itu. Nah, nanti kita jelaskan ya.
Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa mahar itu tidak bisa digugurkan, wajib diberikan kepada wanita. Kemudian hadis Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athara za'faran. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setelah hijrah ke kota Madinah. Ya, sebagian sahabat itu berhijrah dan tanpa pasangan, termasuk diantaranya Abdurrahman bin Auf. Ya, yang dipersaudarakan dengan siapa itu? Siapa yang dipersaudarakan Abdurrahman bin Auf itu? Saat siapa? Ya nanti dicari ya. Sa'ad bin Mu'adz ya? Sa'ad bin Mu'adz ya, dari kaum Ansar. Sa'ad bin Mu'adz dia bilang ketika dipersaudarakan, Sa'ad bin Mu'adz kan dari kaum Ansar. Dia bilang kepada Rasulullah kepada siapa, Abdurrahman bin Auf, saya punya beberapa kebun. Lihat saja kebun mana yang engkau mau, saya serahkan kebun itu. Saya juga punya beberapa istri. Lihat mana yang engkau sukai. Bukan dia bilang, itu yang paling tua engkau. Tidak. Lihat mana yang paling engkau sukai dari wanita istri saya. Ya, nanti saya ceraikan. Tapi sahabat itu punya harga diri dan kehormatan. Dia tahu bahwa kalau seperti itu tidak pantas. Makanya Abdurrahman bin Auf tidak mengatakan, oh kalau begitu ini kesempatan. Ya, kesempatan, tidak. Dia bilang, mana pasar? Dullani ala suq, tunjukkan kepada aku mana pasar. Akhirnya dia berdagang. Setelah berdagang beberapa waktu lama, didapati oleh Rasulullah ada asar za'faran, ada bekas parfum. Ya, ketemu berpapasan dengan Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah lihat, ini penampilan Abdurrahman bin Auf ini beda hari ini. Ada bekas parfumnya, za'faran, ya. Ya. Maka Rasulullah katakan, mahyam. Ada apa ini Abdurrahman bin Auf penampilan hari ini? Begitu apa? Iya, begitu keren. Mahyam. Masya'nuka hada wa ma amruka, apa gerangan ini? Faqala ya Rasulullah tazawwajtum ra'atan. Saya sudah berhasil menikah ya Rasulullah. Padahal tadi ditawari kan, tapi beliau tidak mau. Dia bilang tunjukkan saya pasar. Ya, jadi laki-laki sejati itu seperti itu. Ya. Dia berusaha dulu untuk menikah. Kemudian Rasulullah bertanya, ma asdaqtaha, apa yang engkau berikan sebagai mahar kepada wanita itu? Ya, Abdurrahman bin Auf mengatakan, wazna nawatin min dhahab. Saya berikan kepada wanita itu emas seberat biji kurma. Seberat biji nawah itu biji kurma. Tahu biji kurma ya? Seperti itu beratnya emas yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada istrinya yang dia nikahi. Maka Rasulullah mendoakan, barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu, aulim walau bisyah, laksanakan walimah meskipun hanya dengan sekedar memotong satu ekor kambing. Maka hadis ini menjelaskan tentang pensyariatan bahwa ada sesuatu yang diberikan sebagai mahar. Karena Abdurrahman ditanya oleh Rasulullah, ma asdaqtaha, apa yang engkau berikan sebagai mahar? Ya, Abdurrahman bin Auf menjawab, maharnya itu berupa emas seberat biji kurma. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah, ada tidak dalam syariat kita ini batasan minimal
dan batasan maksimal mahar itu. Ya. Ada tidak? Nah, dalam kitab ini dikatakan la hadda li aqallis sadaq wala aksarihi. Tidak ada batasan khusus yang menunjukkan batasan minimal dan batasan maksimal pada mahar yang diberikan. Jadi tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal. Jadi mahar itu bisa 10.000, bisa 10 miliar. Tidak ada batasan. Ya. Karena memang syariat tidak membatasi. Ya. Jadi secara prinsip asal tidak ada batasan minimal, ya, dan juga tidak ada batasan maksimal. Ya. Maka semua di sini dikatakan, fa kullu ma sahha an yakuna samanan aw ujratan sahha an yakuna sadaqat. Semua barang, ya, semua jenis barang atau jenis harta yang bisa yang memiliki nilai sama, dia punya nilai, ya, dia punya nilai, ada nilainya, au ujratan, atau bisa dijadikan sebagai upah. Jadi tidak mesti terus, tidak mesti apa? Tidak mesti mahar itu harus dalam bentuk harta, benda yang diberikan kepada wanita. Bisa juga dalam bentuk upah. Seperti dalam kisah siapa, Nabi Musa alaihissalam ketika menikahi salah seorang putri dari Nabi siapa itu? Syuaib. Ya. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya ala an ta'jurani samaniya hijaj. Saya akan nikahkan engkau dengan seorang putri saya, tetapi upahnya, tetapi maharnya itu engkau bekerja denganku selama 10 atau samaniya 8 tahun. Jadi bisa dalam bentuk upah. Ya. Jadi tidak mesti, yang penting ada yang diberikan. Ya. Baik berupa harta yang mempunyai nilai atau berupa upah tertentu. Ya. Nah, dalam hadis yang saya sebutkan tadi, ya, Rasulullah SAW kepada laki-laki yang meminta kepada Rasulullah dinikahkan kepada wanita yang datang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan saya tidak butuh. Ya. Kata Rasulullah SAW setelah memerintahkan kepada laki-laki itu cari pakaian, ternyata dia tidak dapat pakaian. Ya. Akhirnya dikatakan oleh Rasulullah, "A'tiha walau khataman min hadid." Berikan kepada wanita itu walaupun hanya berupa cincin yang terbuat dari besi. Ya, maka ini juga menunjukkan batasan bahwa memang tidak ada batasan minimal. Kembali kepada apa yang disepakati oleh suami istri. Jadi laki-laki apa yang dia berikan dan disepakati dan disetujui oleh wanita. Bahkan dalam Al-Quran, ya, mahar itu meskipun banyak tidak ada masalah. Coba perhatikan surah An-Nisa, ya, ayat ke 20, ayat. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Apabila kalian ingin menikahi wanita yang lain dan menceraikan wanita yang engkau telah nikahi, istibdal, ya, jadi mengganti, ya. Ya, dia mau ceraikan istrinya dan ingin menikah dengan wanita yang boleh tidak?
Boleh tidak? Boleh. Ya, yang penting ada sebabnya. Ada sebabnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Ketika engkau ingin menikahi seorang wanita sebagai pengganti wanita yang engkau sudah ceraikan, wa ataitum ihdahunna qintara, dan engkau sudah memberikan kepada mereka, kepada wanita yang engkau sudah nikahi itu qintar. Apa itu qintar? Dalam bahasa Arab, qintar itu harta yang banyak sebagai mahar. Engkau sudah kasih dia qintar, harta yang banyak. Makanya Umar bin Khattab ketika ingin membatasi mahar, di zaman Umar bin Khattab ada fenomena orang ingin menaikkan mahar. Maka Umar bin Khattab ingin menetapkan batasan maksimal mahar itu, karena ada fenomena ya yang tidak sehat. Orang rame-rame menaikkan mahar itu. Maka Umar bin Khattab diingatkan oleh seorang wanita dengan ayat ini. Kenapa engkau mau batasi sementara Allah sendiri tidak batasi? Wa ataitum ihdahunna qintara. Engkau telah memberikan kepada wanita itu harta yang banyak. Qintar itu al-malil katsir, harta yang banyak. Maka tidak ada batasan maksimal. Ya. Jadi tidak ada batasan minimal sebagaimana tidak ada batasan maksimal. Jadi itu ya, terkait dengan batasan minimal dan batasan maksimal. Nanti ada pembahasan khusus ya, mungkin pekan depan ya. Apa hukumnya al-mughala fi sadaq, terlalu mahal maharnya. Nanti kita jelaskan. Nah, ya, ini hukum tersendiri. Tapi secara prinsip tidak ada pembatasan, tapi nanti ada pembahasan terkait dengan apa hukumnya kalau terlalu mahal maharnya. Ya. Nanti kita juga akan sebutkan berapa mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada istri-istrinya, dan ketika Rasulullah menikahkan putri-putrinya, berapa mahar yang diterima oleh putri-putri Rasulullah dari suami-suami mereka. Nah, itu juga akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah, yang terakhir atau yang beberapa poin ini ya, hikmahnya. Kenapa ada mahar? Hikmahnya, ya, sudah kita jelaskan tadi bahwa itu menunjukkan, di sini dikatakan idhar sidqi rabbati zawj fi mu'asyarati zawjatihi wa mu'asyarah syarifah. Itu menunjukkan kejujuran komitmen seorang suami ingin menikahi wanita itu dan ingin berhubungan dengan bentuk hubungan yang mulia dengan wanita itu. Jadi pemberian mahar itu sebagai bentuk penghormatan kepada wanita tersebut. Ada yang diberikan, ya. Ya, namanya kita ingin menikahi seorang wanita, ya. Dan tentunya wanita juga itu ketika ya dinikahi oleh seorang laki-laki perlu yang namanya juga persiapan. Maka diberikanlah dari mahar ini untuk mempersiapkan dirinya, ya. Maka luar biasa, ya, syariat kita ini mensyariatkan mahar. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, kenapa mahar itu dari laki-laki bukan dari perempuan? Ya, ada tidak mahar dari perempuan? Justru mahar itu dari laki-laki. Di sini dikatakan ja'ala al-Islamu sadaq ala zawj raghbatan minhu fi siyanatil mar'a min an tumtahan karamatuha fi sabili jam'il mal alladhi tuqaddimu mahran lirajul wa hadha yattafiq ma'al mabda' at-tashri'
fi anna rajul wal mukallaf biwajibatin nafaqah dunal mar'ah. Karena memang sesuai dengan fungsinya. Ya, sesuai dengan fungsinya bahwa yang bertanggung jawab untuk menafkahi wanita itu adalah siapa? Laki-laki, jelas suaminya. Maka sang suami itu wajib, ya, maka mahar itu diwajibkan kepada suami. Ya. Selain tentunya tadi untuk menunjukkan keseriusannya untuk menikah, dan memang sebagai pembebanan, Anda ini laki-laki yang wajib untuk menafkahi wanita tersebut, maka wajib bagi Anda untuk menyerahkan mahar. Ya. Dan memang ada mudaratnya kalau mahar itu dari perempuan. Ada tidak mudaratnya? Coba bayangkan kalau seandainya mahar itu dari perempuan. Apa? Oh, ya. Sudah dijawab. Bisa-bisa laki-lakinya itu direndahkan oleh perempuan. Kamu ini saya yang bayar. Saya berikan mahar. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, mahar itu milik siapa? As-sadaqu milkun lizaujati wahdaha. Mahar itu milik istri seorang. Ya. Wala haqqa li ahadin min awliyaiha, dan tidak ada hak bagi keluarganya yang lain terhadap mahar itu. Jadi itulah yang kita katakan sebenarnya uang panai itu bukan mahar. Betul. Kenapa? Karena uang panai itu bukan milik. Yang milik perempuan itu seperangkat alat sholat dan satu setel perhiasan emas yang jadi mahar. Padahal sebenarnya yang harus besar itu mahar. Harusnya, karena itu buat wanita, buat istri yang kita akan nikah. Nah, maka dikatakan mahar itu adalah milik, ya, daripada istri dan bukan milik dari keluarga istri. Ya. Wa in kana lahum haqqa qabdihi, meskipun ketika menerima mahar itu mereka dibenarkan untuk menerima mahar itu. Jadi keluarga istri, ya, itu berhak untuk menerima mahar itu, tapi ujungnya mahar itu harus diberikan kepada istri. Ya. Makanya dikatakan fala ta'khudhu minhu syai'a, kalian tidak boleh mengambil sedikit pun dari harta mahar itu. Tidak boleh, itu milik istri. Kecuali sang istri itu ridho, fa in tibna lakum, kalau dia merasa nyaman, merasa ridho untuk kalian, an syai'in minhu, untuk mengambil sedikit dari mahar itu, fakuluhu hani'am mari'ah, maka tidak apa-apa kalian makan dari harta mahar itu kalau diizinkan oleh sang istri. Jadi bahkan suami pun setelah menikah tidak boleh dia korek-korek itu harta mahar itu. Ya. Apalagi dia minta lagi sama istri. Di mana itu dulu? Cincin yang saya kasih. Kenapa? Ada utang mau dibayar. Ini suami tidak tahu diri. Kecuali dia bilang saya pinjam dulu, baru boleh. Itu pun kalau istri mau pinjam. Kalau istri tidak mau, memang hak dia mahar itu. Ya, kecuali dia bisa menjadi milik suami kapan? Kapan dia bisa menjadi milik suami mahar itu? Betul. Kalau ternyata istrinya meninggal, maka hartanya itu jadi warisan, dan dia dapat warisan dari istrinya. Ya, meskipun tidak besar, ya. Tergantung apakah
istrinya punya anak atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir sebelum apa hukumnya? Di sini dikatakan dalam kitab ini, apa hukumnya penyebutan mahar itu pada saat akad nikah? Apa hukumnya? Penyebutan mahar, kan biasa kita kalau akad nikah dengan mahar disebut ya maharnya. Apa hukumnya? Nah, di sini dikatakan yusannu tasmiyatus sadaq fi aqdi zawaj wa tahdidihi. Hukumnya disunnahkan untuk menyebutkan mahar dan berapa batasan mahar itu pada saat sunnah hukumnya, yusannu, tapi tidak wajib. Karena dalil-dalil tadi yang kita sebutkan itu bisa nanti setelah akad baru ditentukan maharnya bisa. Yang penting mahar itu wajib, tidak boleh tidak. Tapi penyebutannya pada saat akad nikah hukumnya, jadi bisa saja pada akad nikah saya nikahkan engkau dengan putri saya. Laki-lakinya mengatakan saya terima nikahnya bulan tanpa ada penyebutan mahar. Boleh tidak? Boleh. Penyebutan mahar itu hukumnya, tapi sebaiknya disebut. Ya, di sini dikatakan li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakhlu nikahan min tasmiyatil mahar fihi. Karena dalam akad-akad nikah yang dilakukan oleh Rasulullah tidak ada satu akad nikah pun kecuali Rasulullah menyebutkan mahar. Wa li'anna fi tasmiyatihi daf'an lil khusumah wan niza' bainas zawjain, dan untuk menghindari perbedaan dan perselisihan antara suami istri terkait besaran mahar. Kalau tidak disebutkan, istrinya bilang, "Mana nih maharku?" Suaminya bilang, "Lah ya nanti saya kasih." Ya, 1 cincin emas sekian gram. Istrinya bilang tidak, harus 1 setel. Nah, akhirnya bertengkar gara-gara tidak disebutkan. Maka sebaiknya disebutkan meskipun statusnya utang. Jadi utang karena Allah, bukan dibayar tunai karena Allah, tetapi dibayar tunda karena Allah. Boleh diutang. Nah, inilah para jemaah sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan, masih ada beberapa penjelasan terkait dengan masalah mahar ini, syarat-syarat mahar, ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan hukum menjadikan mahar itu mahal, ya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan sembari kita menjelaskan berapa sebenarnya maharnya istri-istri Rasulullah dan berapa sebenarnya mahar putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan dan kita jawab pertanyaan yang masuk ini. Ini dari pekan lalu ini, sengaja saya simpan. Ada seorang laki-laki, ini dari akhwat kelihatannya. Ada seorang laki-laki, ada seorang laki-laki 8 tahun tidak menafkahi batin istrinya. Mungkin setelah menikah langsung merantau ya. Langsung merantau. Jadi bisa saja dia merantau 8 tahun otomatis. Ya, 8 tahun juga tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya. Ya. Ada seorang laki-laki 8 tahun tidak menafkahi batin dari istrinya. Namun setelah dia sakit, kayaknya suaminya sakit ya. Setelah sakit, sekarang dirawat oleh istrinya. Apakah hubungan mereka halal? Hubungan mereka, jadi jawabannya, selama tidak ada sesuatu yang menjadikan sang istri itu diceraikan atau ada tanda yang menjelaskan secara yakin bahwa mereka telah bercerai, maka hukum asalnya tetap menjadi pasangan suami istri. Kan selama 8 tahun istrinya ridho, istrinya menerima kondisi suaminya. Maka ya kan kalau dalam akad nikah itu kan ya ini, mohon maaf yang mau akad nikah atau yang sudah akad nikah ya,
Itu perhatikan baik-baik di buku nikah itu ada namanya sigat taklik. Apa dibilang sigat taklik itu? Kalau berapa bulan? Hah? 2 bulan atau 3 bulan? 3 bulan ya? 3 bulan berturut-turut tidak diberikan nafkah dan istri tidak ridho dan dia mengadu ke pengadilan agama dan membayar iwad, maka jatuhlah talak 1. Itu kalau istri tidak ridho dan dia pergi ke pengadilan. Kalau dia tidak ridho tapi dia tidak pergi ke pengadilan agama, jatuh tidak talaknya. Apalagi kalau selama 8 tahun dia menerima saja kondisi, maka tidak ada yang menyebabkan. Jadi ini para jamaah sekalian, tidak boleh ada sesuatu yang menjadikan pasangan suami istri itu berpisah kecuali betul-betul sesuatu itu meyakinkan. Kata-kata cerai atau ada hulu, ya nanti kita jelaskan hulu, ya bagaimana itu hulu. Ya. Nah, selama tidak ada itu maka hukum asalnya apa? Akan nikah itu dan dia masih berstatus suami istri. Jadi tidak ada masalah sebenarnya meskipun sudah 8 tahun. Dan ini istri yang berbakti, 8 tahun tidak dinafkahi. Setelah suaminya sakit, dia rawat suaminya. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan istri ini ditempatkan di tempat yang terbaik nanti. Kita cari istri yang seperti itu ya, yang berbakti. Masya Allah. Silakan kalau ada dari bapak-bapak yang mau bertanya. Ini pertanyaan di luar tema, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berlanjut materi yang pertama, Ustaz. Iya. Dikatakan kalau jika menikah dengan di luar ahli ibadah, Ya. maksudnya bukan Nasrani, Ya. Hindu atau Buddha, Bukan ahlul kitab. yang bukan ahli kitab, maka itu hukumnya kan tidak boleh, Ustaz. Haram ya. Akan tetapi kalau misalnya sebuah keluarga Hindu atau Buddha kemudian seiring berjalan suaminya kena hidayah, Ya. kemudian dia masuk Islam dan istrinya belum kena hidayah, bagaimana status pernikahannya? Ya. Setelah Ya. Jadi kalau dalam di tengah perjalanan ya, dapat hidayah suaminya masuk ke dalam Islam sementara istrinya bukan ahlul kitab. Dia bukan ahlul kitab. Ahlul kitab itu kita batasi hanya Yahudi dan Nasrani. Maka hukum asalnya dia tidak boleh bersama dengan wanita itu. Maka tugasnya dia sampaikan hidayah itu kepada istrinya. Kalau hidayah itu tidak sampai-sampai, maka pilihannya harus berpisah. ada masa waktunya, Ustaz. Maksud saya selama dia Tidak ada masa waktunya, harus segera. Iya, karena dia sudah pindah keyakinan. Ya, pindah keyakinan. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, keyakinan itu di atas segala-galanya. Tidak boleh gara-gara keyakinan kita ini mengorbankan hal-hal yang lain. Ya, hal-hal yang lain. Ya terserahlah. Kalau dia mau betul-betul cinta sama suaminya, ya harusnya dia siap. Ya. Begitu pula sebaliknya. Apalagi sebaliknya. Ya, istrinya yang dapat hidayah, sementara suaminya masih, meskipun suaminya ahlul kitab. Ya, karena kalau wanita tidak boleh bersuamikan laki-laki non muslim, mau ahlul kitab atau non ahlul kitab sama saja. Maka dia tidak boleh. Maka juga harus, kalau sudah seperti itu maka dia harus minta segera untuk dipisahkan kalau suaminya tidak mau masuk ke dalam Islam. Ya, seperti itu. Ya. Oh ya, satu lagi silakan. Langsung saja. Ini Ustaz, ini kasusnya tetangga di dekat rumah. Jadi dia mengulangi pernikahannya karena dia dengar
isu bahwa apabila pernikahan itu diwakilkan, yang sering terjadi di masyarakat itu ada Pak Imam yang mau menikahkan dan katanya itu bukan walinya dan bukan juga mewakili pemerintah. Pak Imam apa ini? Itu Pak Imam lingkungan apa kah? Ada mandatnya tidak dari pemerintah? Ya, seperti itu Ustaz katanya. Jadi katanya itu sampai Kementerian Agama Ustaz kalau yang dari pemerintah. Katanya, jadi dia mengulangi pernikahannya. Dan bagaimana kita sebenarnya Ustaz? Mungkin pertanyaannya ini mewakilkan sebuah kayak biasa kan yang kasusnya itu diserahkan kepada imam ini untuk menikahkan. Padahal ada juga walinya, ya, ada juga orang tuanya. Dan apakah sesulit itu kayak Ustaz menikahkan anak kita sendiri sampai harus diwakilkan kepada Pak Imam? Dan ada juga penasihatnya Ustaz bahwa itu menikah akad nikah dia bercanda janji biar bagaimana itu Ustaz? Iya. Baik. Yang pertama, memang yang paling afdal yang langsung menikahkan itu adalah wali. Ya. Siapa itu wali? Semua laki-laki yang memiliki garis keturunan, yang memiliki hubungan nasab dengan wanita itu, ada urutannya dalam fikih. Yang pertama itu bapaknya wanita itu. Kalau tidak ada bapaknya, siapa? Kakeknya. Kalau dia tidak kakeknya, bisa berpindah kepada saudara laki-laki bapaknya. Kalau tidak ada, nanti berpindah kepada anak saudara laki-laki, ya sepupunya. Yang penting laki-laki yang memiliki garis nasab berhubungan dengan wanita itu. Dan itu dan urutannya, kalau masih ada yang lebih dekat tidak boleh dinikahkan oleh yang jauh, kecuali diserahkan. Yang paling terakhir itu siapa? Hakim, imam. Nah imam ini kalau dia sudah dapat mandat, terserah mandatnya dari mana. Maksudnya kalau resmi mandatnya, bukan imam jadi-jadian. Tiba-tiba ada yang mau menikah, karena menikahnya tidak mau diketahui sama istri pertamanya, dia bilang ini, kau punya imam kan? Karena dia ustaz toh, boleh tidak? Ya. Hah? Tidak boleh. Kalau seperti itu banyak pernikahan yang ilegal. Akhirnya orang mudah-mudahkan pernikahan model seperti itu, padahal itu tidak sesuai dengan tujuan syariat. Makanya harus yang punya legalitas. Ya. Nah, jadi kalau dicek dulu Pak Imamnya. Nah, kalau diserahkan maka, tapi meskipun ini juga kebiasaan yang tidak perlu untuk diteruskan. Sebenarnya apa susahnya menikahkan? Ya, apa susahnya menikah? Yang paling susah itu kalau dalam mazhab Syafi'i menikahkan dan menjawab pernikahan itu harus dengan bahasa Arab. Tapi itu kan tidak kuat pendapat itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan harus dalam bahasa Arab. Zawwajtuka binti bimahri kada wa kada. Nah, yang menjawab dia bilang apa? Qabiltu nikahaha. Mudah nih, qabiltu nikahaha. Tapi harus dalam bahasa Arab. Saya pernah. Ikhwah kita ini kita antar menikah di satu tempat. Ternyata di tempat itu wajib bahasa Arab. Akhirnya kita kasih kursus gila. Sang ikhwahnya akhirnya alhamdulillah bisa. Jadi sebenarnya sederhana, tidak ada berat. Ya, jadi tidak usah diserahkan kepada Pak Imam. Pak Imam itu kan sebenarnya petugas pencatat jadi dia mencatatkan bahwa ada akad nikah. Tapi kalau diwakilkan maka boleh. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian tadi yang kedua Pak? Yang mencatat ada 3 hal dalam hadis dikatakan salasun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jidd. Ada 3 ucapan yang kalau kita sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh, dan kalau kita main-main jadi sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguhnya dan main-mainnya itu jadi.
Betul. Apa itu? Pertama nikah, lafaz nikah. Jadi tidak boleh. Saya nikahkan engkau sama putri saya ya. Dia bilang iya jadi. Kalau dia punya anak perempuan, kalau anaknya laki-laki semua tidak jadi. Kan tidak ada anak perempuannya memang. Nah, tapi tidak boleh dijadikan main-main. Nikah, kemudian yang kedua cerai, talak. Ya, tidak boleh main-main itu. Kata-kata ini harus dijaga baik-baik, janganlah gampang. Ya main, apalagi main-main. Kirim apa? WA sama istrinya. Ya. Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Wah, ini fatal itu. Tidak boleh dijadikan bahan candaan. Ya, tidak boleh. Jadi nikah, talak dan apa? Yang ketiga itu diperselisihkan. Yang ketiga ada yang mengatakan khulu, ada yang mengatakan rujuk, ya rujuk. Ada yang mengatakan rujuk, ada yang mengatakan membebaskan budak. Ya, al-itqu membebaskan budak. Jadi kalau ada majikan punya budak, dia bebaskan dia tapi main-main, maka jadi sungguh-sungguh. Jadi tidak boleh lafaz-lafaz ini dijadikan bahan candaan. Makanya yang sinetron itu pernikahan itu, nah itu bisa jatuh itu. Iya, karena main-mainnya itu jadi sungguh-sungguh ya. Jadi tidak boleh dimain-mainkan. Ini yang terakhir dari akhwat, ya ini di luar tema. Apakah harta yang dititipkan kepada kita? Jadi pertanyaan, apakah harta yang dititipkan kepada kita oleh seseorang sebelum orang tersebut meninggal termasuk harta waris untuk ahli waris? Iya. Statusnya kan dititipkan sama kita. Kepemilikannya itu tetap menjadi milik orang itu. Jadi kalau orang itu meninggal dunia, yang menitipkan harta itu meninggal dunia, maka otomatis harta yang dititipkannya itu wajib untuk kita kembalikan kepada ahli warisnya untuk dibagi sebagai warisan. Jadi tidak boleh katakan kan sudah dititipkan sama saya. Iya, dititipkan saja statusnya. Bukan dikasih tapi dititip. Bedakan dititip dengan dikasih. Masih ada satu. Ada realitas yang kita hadapi. Misalnya kami kan biasa lihat itu kalau ada keluarga dalam hijab kabur, kemudian diserahkan kepada Pak Imam. Itu banyak simbol-simbol. Saya mau tanya ini pernah juga itu tidak, tapi bagaimana seharusnya kan biasa macam-macam. Ada yang seperti begini. Ada yang ditutup pakai sebutan. Ada tutup pakai sebutan. Ada yang dipegang kuat-kuat. Ada yang iya. Ada istilahnya sekarang apa? Dipakinta ya. Pakai ini bagaimana sebenarnya Ustaz? Apakah menyalahi sunnah? Dan kalau kita lihat di hadapan kita ini bagaimana sikap kita ini? Ya. Yang tahu ini yang kita diam saja. Ya. Syukur Ustaz. Ya. Jadi ini masuk dalam kategori kebiasaan yang berlaku di satu tempat, ya, kebiasaan yang berlaku. Nah, selama dia tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Jadi seperti jabat tangan, ya, pegang, ya. Tapi apakah itu jadi syarat? Tidak. Jadi tidak boleh dikatakan bahwa kalau dia tidak jabat tangan maka tidak sah. Ijab qabul itu adalah ucapan dari wali perempuan menikahkan, dan qabul itu penerimaan dari calon suami. Kalau sudah ada itu, mau dia jabat tangan, mau dia baku balik, dia yang sama-sama, mau begini. Ustaz ya, kalau misalnya bersangkutan tidak mau, ya, kalau yang bersangkutan tidak mau, misalnya yang si calon pengantin ini tidak mau, jangan Pak Imam, biasa saja, tidak usah dipakai kita. Tapi kita menonton karena ada ya, sebenarnya ikuti saja
dia tidak bertentangan. Nah, ini kan kebiasaan-kebiasaan, ya kebiasaan-kebiasaan. Saya ingat dulu waktu saya menikah tidak ada jabat tangan, karena posisi wali saya agak jauh, saya juga agak jauh, ya jadi tidak dekat. Akhirnya dia setelah akad nikah, ada yang bertanya, sah gitu tadi Ustaz? Ya sah. Apanya yang bahaya, apa yang menjadikan dia tidak sah? Yang penting ada ijab kabul. Itu ijab kabul yang penting. Caranya tergantung kebiasaan, ya kebiasaan. Tapi jangan gara-gara itu dikatakan apa? Tidak sah, tidak ada jabat tangannya, tidak ada. Ini saya ingat istilah yang terakhir kata, lagi viral katanya istilah itu. Ya, saya kira demikian para jamaah sekalian. Apa yang dapat disampaikan mudah-mudahan bermanfaat.